Shalom, Bapak Shalom. Shalom, Shalom. Bapak Iwan dan Ibu-ibu, karena bapaknya cuma Pak Iwan. Bapak Iwan. Oke, Shalom, malam hari ini kita berjumpa kembali MK Online. Kita minggu lalu sudah onsite, sekarang online. Tetap semangat. Ada Semangat. semangat. Oke. Yes. Yuk kita doa dulu sebelum kita mulai MK. Bapak, terima kasih buat sore yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kesempatan untuk kami boleh bertemu dengan teman-teman, saudara seiman, untuk kami bersama saat ini belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan kami boleh men-sharingkan segala apa yang baik yang dapat kami terima untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu yang ada, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai, mengurapi setiap kami yang saat ini bertugas. Engkau hadir juga di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, dan juga memberkati teman-teman yang masih belum ikut bergabung. Tuhan, tolong mereka agar mereka juga dapat bergabung tanpa kendala internet ataupun hal-hal yang lain. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita nyanyikan Mars MK. Di mana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menantang jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi, di mana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes, we can. Haleluya. Mari kita siapkan hati saat ini di mana kita menantikan karya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kita mohon Allah Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, agar kita dimampukan hari lepas hari menjalani hidup ini di dalam pimpinan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu hingga hadiratmu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Mari kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu, hingga di hadiratmu, hingga di hadiratmu. Allah Roh Kudus, kami perlukan setiap waktu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, pimpinlah langkahku, ya Allah Roh Kudus. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu. Ya Allah Roh Kudus yang memimpin setiap langkah hidupku. Allah Roh Kudus,
menghibur, kami perlu Roh Kudus memampukan setiap waktu. Oh Roh Kudus, urapilah kami Tuhan dengan api Roh-Mu. Ku rindu Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami Tuhan dengan api Roh-Mu, ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami perlukan Roh Kudus. Tanpa-Mu kami takkan mampu jalani hari-hari ini. Kami perlukan Engkau Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya Yesus, kami perlu Roh-Mu Tuhan, urapi kami sekarang Tuhan dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sebab kami tak mampu jalani hari-hari ini tanpa pimpinan-Mu. Di hari-hari yang semakin sukar, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, memenuhi setiap hati kami Tuhan, yang memimpin, menuntun, menegur, dan menerangi jalan kami, sehingga kami tidak salah melangkah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu Ibu Sulis, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Biarlah pemberitaan firman yang akan ditabur boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan
Bu Sulis, monggo. Shalom. Amin. Pak Sugianto dan Tante, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu, suara saya agak bagus hari ini. Saking derdeke mau sharing ini. Enggak, panas-panas kok minum es enak gitu ya. Terus kalau dulu muda itu enggak apa-apa loh saya minum es panas-panas itu. Sekarang kok malah efeknya begini. Padahal ya enggak tua-tua banget ya. Kita masih akan berbicara, kita akan masih sharing tentang MK. Kali ini judulnya adalah Persekutuan sebagai Sarana Penggembalaan. Bapak Ibu Julian Peterson itu bilang begini, seseorang itu lahir itu bawaannya itu ya, naturnya itu dia itu berkomunitas. Ketika dia lahir, dia di dalam komunitas. Ada dokter, ada suster, yang dukun beranak, ada dukun beranak, ya, ada orang tuanya. Terus dia berkembang, dia hidup. Ada komunitas juga, tetangga lah, teman kerja, dan lain sebagainya. Ketika dia meninggal itu juga di dalam komunitas. Yang ngurusi Pancabudi kah, yang mandikan dia, yang dan lain sebagainya. Jadi menurut Julian Peterson, artinya setiap orang itu adalah komunitas gitu. Tidak untuk diri sendiri, tidak lahir untuk diri sendiri, tidak bekerja untuk diri sendiri, pokoknya tidak hidup untuk diri sendiri. Tinggal yang dipilih itu komunitas yang seperti apa gitu ya, kan banyak sekali komunitas. Di dalam, kalau Bapak Ibu ada buletinnya atau di HP-nya begini, persekutuan sesungguhnya bukanlah hanya dengan Tuhan saja, melainkan juga dengan sesama umat Tuhan. Kita dari kecil kita diajari bahwa hubungan itu tidak hanya horizontal, hubungan itu ada vertikalnya. Kita ada hubungan dengan Tuhan, kita ada hubungan dengan sesama. Sesama siapakah? Teman arisan kah? Teman reuni? Sosialita, pura-pura ya. Sosialita kah? Tetangga-tetangga kah? Itu ya. Itu hubungan vertikal kita dengan hubungan itu hubungan horizontal kita. Kalau vertikal kita tentu saja dengan Tuhan. Kalau hubungan secara horizontal di sini tentu saja dimaksud adalah MK. Karena ini bulan MK dan kita akan membahas tentang MK. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan seharusnya menguatkan ikatan kebersamaan dengan umatnya. Artinya ketika kita semakin cinta Tuhan, ketika kita semakin mengerti akan firman Tuhan, seharusnya kita praktek firman Tuhan ke sampingnya itu juga lebih. Semakin kita paham benar firman Tuhan, semakin kita harusnya ini kita semakin baik dengan hubungan horizontal kita. Karena itu kenapa seringkali orang-orang itu begini. Saya punya grup bukan mantan ya, saya kan dari gereja saya di GSIA ada grup orang-orang sudah keluar dari situ. Kemarin itu sempat sampai saya admin grup itu karena saling berdebat. Ada salah satu teman saya yang menganggap bahwa ketika seorang hamba Tuhan haruslah begini, haruslah begini karena dia mengenal firman Tuhan dan lain sebagainya. Memang harusnya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa tidak semua orang bisa menjadi seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam buku ini dikatakan begini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan seharusnya menguatkan ikatan kebersamaan dengan umatnya. Maka yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Yang satu tidak menggantikan yang lain. Sebab kita membutuhkan sesama orang percaya untuk apa? Untuk saling menumbuhkan. Untuk saling menggesek ben alus gitu ya. Saya ini banyak komunitas gitu ya. Ada teman-teman saya di sana, ada. Jadi saya ini yo arisan SMP, yo arisan SMA gitu. Makanya kalau SMP ya, SMA ya banyak komunitas. Tetapi tidak komunitas yang seintens di MK. Di MK itu setiap Selasa kita ketemu. Di yang lain enggak, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Lalu kalau di komunitas yang lain itu adalah unsur-unsur jiwanya ada, tetapi banyak gembiranya di sana. Sedangkan di MK itu sudah intens, rohaninya juga kita intens. Itulah kenapa komunitas ini menjadi bagi saya adalah komunitas yang paling penting gitu di antara komunitas-komunitas yang lain.
Saya banyak ketawa di komunitas yang lain, tetapi saya banyak belajar di komunitas ini. Bapak Ibu, di komunitas ini yang juga yang paling sering bikin saya iri. Di komunitas lain itu saya nggak terlalu iri. Mereka mobilnya bagus ya ben, orang segini ya. Mereka cantik ya ben gitu karena skincare-nya mahal. Tapi di komunitas MK itu saya itu suka bikin iri. Kalau ada orang itu ceritakan tentang kesabaran dugem itu saya iri. Kok saya itu ya kapan kayak gitu ya. Kalau orang cerita bagaimana Bu Eli itu bisa bawa jiwa ke MK, nah aku giliranku kapan gitu. Jadi komunitas yang bikin saya iri itu di MK. Ya, jadi kenapa inilah pentingnya MK, di mana kita bisa saling menumbuhkan, kita saling melihat contoh yang secara bagus itu di atas kita dan kita punya kerinduan tentang itu. Bapak Ibu Saudara, di situasi seperti ini perkembangan teknologi luar biasa. Ada keuntungannya, ada kelebihannya. Keuntungannya apa? Dulu kita suka berpikir, ya apa caranya firman Tuhan itu bisa sampai di seluruh dunia sebelum Tuhan datang. Dan kita tahu jawabannya sekarang. Itu kelebihannya. Orang yang dulunya dilarang beribadah, sekarang dia bisa ibadah. Tetapi ada juga masalahnya. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang seumuran anak saya, anak Bu Eli, mereka itu tidak pandai secara sosial bagi saya. Tidak tahu kalau anak yang lain. Kalau lihat setelah ibadah remaja, saya itu suka mengamati anak-anak remaja. Satu duduk di sana pakai HP. Ini selesai ibadah. Satu duduk di sana pakai HP. Satu duduk di sana pakai HP. Zaman kita kan enggak begitu ya. Zaman kita ngobrol, kita guyon gitu. Itulah permasalahan yang ada pada anak-anak sekarang. Saya tanya anak-anak saya, kamu kesepian apa enggak sih di situasi seperti? Dan jawaban mereka tidak. Saya punya teman di game online, kamu kan nggak ngobrol, saya ngobrol gitu. Jadi konsep mereka sudah berbeda. Inilah permasalahannya di situasi seperti sekarang. Bapak Ibu, untuk itu kita akan belajar bagaimana persekutuan di situasi yang tidak mudah ini dipakai Tuhan dalam penggembalaan, tidak hanya seperti yang kita gambarkan di gereja, pengkhotbah sama saya, gembala senior sama saya, tetapi dalam persekutuan yang sesuai dengan bahasan kita kali ini adalah kita saling menggembalakan. Kita kan buka firman Tuhan, Mbak Dona, minta tolong Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24. Hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling menolong dalam mengasihi dan dalam berbuat baik. 24 dulu Mbak Dona, sampai di sini dulu 24. 25-nya nanti aja, 24 aja. Di dalam 24 ini dikatakan supaya kita saling memperhatikan, supaya kita dapat saling mendorong dalam mengasihi, dalam berbuat baik. Bapak Ibu kalau dikasih tugas untuk sharing ini, gitu ya. Saya ini mau tidak mau dipaksa untuk dengar-dengar, untuk belajar, gitu ya. Memperhatikan ini berasal dari bahasa Yunani. Nanti saya mau nyebutkan keliru ya. Pokoknya tak kasihkan artinya aja. Artinya gini, mari kita saling memikirkan gitu. Ayo kita sungguh-sungguh memikirkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan, mari kita saling memperhatikan, sekedar begitu saja. Kalau di dalam bahasa yang ada itu, ayo kita benar-benar mikir gitu ya, supaya kita saling mendorong. Saling mendorong juga ada bahasa Yunaninya. Kalau mau penyebutannya, mau tulisannya, nanya Mbak Dona. Saya ada tulisannya tapi takut bacanya ya. Artinya kalau dalam bahasa itu stir up itu kayak orang bikin gula, bikin teh dikasih gula, udah ben cepet manisnya. Jadi Ibrani 10 ayat 24 tuh gampang ini. Yuk kene mikirno yuk, piye yo diumek ini grup ini supaya grup ini cepet menjadi orang-orang yang saling mengasihi, yang saling mendorong. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat ini bunyinya begini. Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk orang-orang di sekitar kita ini berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Jadi diharapkan di MK ini, yuk dipikir, yuk piye caranya supaya semua anggota MK itu cepet pingin berbuat baik, cepet pingin saling mengasihi lebih dan lebih lagi, gitu ya. Kalau di dalam selanjutnya,
yang ayat 25, Mbak Doni. Yang ayat 25 katakan begini, hendaklah kita saling memperhatikan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bapak Ibu, tidak hanya zaman sekarang rupanya ya, zaman-zaman dulu itu juga ada orang-orang yang dengan permasalahan mereka masing-masing, sehingga mereka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mereka menjauhkan diri dari MK, karena permasalahan kah, karena fasilitas kah, karena kesehatan kah. Ada orang-orang yang tidak tergabung atau belum aktif di dalam MK saat ini. Mari kita akan saling terus mendoakan mereka, mari kita akan terus support mereka secara gampang. Sekarang kita bisa via WA. Yuk kita, Mbak, ayo WA hari ini. Wah, aku hari ini ono janjian. Ya wis. Besok yuk, Mbak, WA hari ini gitu. Aku rodok mumet nih, ya wis karepmu, Mbak. Yuk. Tak WA mana minggu depan ya. Yang penting kita sudah coba gitu ya Bapak Ibu. Kita tidak akan jemu-jemu. Walaupun WA kan gampang, kalau ngomong kadang-kadang, aduh, kamu sebelah balik diomongin kok orang teko, tapi WA kan gampang, kita akan pakai fasilitas ini ya. Di dalam buletin ini, kita akan kembali ke buletin, ada dua hal yang dituliskan begini. Untuk itu kita akan belajar bagaimana persekutuan itu juga dapat dipakai Tuhan dalam sarana pengembalaan antar jemaat untuk saling menguatkan. Ada dua hal yang akan kita pelajari sebagai berikut. Persekutuan pemuridan bersumber dari penebusan Kristus yang sempurna. Hal ini sebagaimana, saya akan lompat aja, hal ini sebagaimana para imam besar Israel dahulu mempersembahkan korban bagi seluruh umat Allah. Jadi kalau zaman dulu kita diwakili oleh imam besar, mereka mempersembahkan korban sembelihan gitu ya, untuk penjembatan kita dengan Allah. Kemudian ketika Tuhan Yesus dia akan menjadi dombanya, itu kita tidak lagi diperwakilkan, kita bisa secara pribadi langsung datang kepada Allah. Tetapi di sini dijelaskan itu bukan hanya tentang dia dan saya, bukan hanya tentang Tuhan dan saya, tetapi Tuhan dengan kita, Tuhan dengan komunitas kita, Tuhan dengan persekutuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, persekutuan bersama, ini kalau kalimatnya begini, persekutuan bersama merupakan sumber kekuatan dari Allah. Saya menggantinya dengan begini. Persekutuan bersama mempunyai sumber kekuatan, yaitu Allah. Di sini diceritakan bahwa mungkin saya imajinasinya begini. Zaman dulu ketika kekristenan mulai ditindas, pastilah mereka pada awalnya adalah bergereja seperti kita. Ada yang sampaikan firman Tuhan, ada yang mendengarkan, gitu ya. Ada yang menguatkan, ada yang dikuatkan, tetapi ketika ditindas, mereka terpencar satu dengan yang lain, mereka hanya bisa berkumpul satu dengan sesamanya. Mereka tidak bisa lagi melihat pendeta, mereka tidak bisa melihat lagi hamba Tuhan yang menguatkan dengan firman Tuhan, tetapi saya dan teman saya, misalnya sak komplek, karena kita tidak bisa berbicara, kita sekomplek, oh ternyata dia bisa di dalam puji-pujian. Yang satu bisa di dalam doa, yang satu bisa dalam renungan, dan mereka saling menguatkan. Oh ternyata dia itu hebat loh pengetahuannya tentang persepuluhan misalnya. Oh yang satu ini kalau di dalam pengajaran luar biasa. Oh yang satu ini untuk ilustrasi luar biasa, dan mereka saling melengkapi. Dan kita bersyukurnya Tuhan membuat kita saling mengerti, saling melengkapi, dan kekuatannya berasal dari Tuhan. Saya akan bacakan. Penerima surat mula-mula ini sedang menghadapi dua bahaya sekaligus yang saling berkaitan, yaitu ajaran sesat dan penganiayaan yang mengakibatkan beberapa orang sudah mulai meninggalkan persekutuan. Bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini,
Allah sudah menyediakan sebuah sarana anugerah untuk menguatkan orang percaya. Sarana ini adalah persekutuan pemuritan antar orang percaya untuk saling menguatkan. Dan ini adalah MK. Ketika kita mendengar tentang pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita seringkali mendiskusikannya di grup MK. Ketika kita maaf Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, kita mendiskusikannya di grup MK. Inilah pentingnya persekutuan. Mari kita akan lanjut dengan sharing bersama. Yang pertama, kalau di sini dikatakan sebutkan hal apa saja yang seringkali tidak boleh dilakukan dalam persekutuan pemuritan bersama. Saya akan mengubahnya secara mudah begini. Sebutkan hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan untuk kebaikan persekutuan MK kita. Mari Bapak Ibu pikirkan, kita akan sharing bersama, apa sih hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan supaya persekutuan MK ini tetap utuh, tetap ada di dalam mengasihi, tetap saling menopang satu yang lain. Jangan lakukan hal ini. Apa sih gitu? Kadang-kadang hal-hal saya kasih contoh, saya dulu ya sebelum nanti yang lain. Sebelum nanti Mbak Juni, saya dulu. Saya ini orang yang seringkali ngomong dulu baru dipikir. Guyon dulu baru dipikir. Dan ada hal-hal yang saya anggap guyon, ternyata itu enggak bagi orang lain. Gitu ya. Ada hal yang saya anggap biasa, tidak biasa dengan orang lain. Suatu kali ada orang yang merasa tidak tersinggung, dia tidak tersinggung, tapi dia tidak merasa enak dengan guyonan saya. Gitu. Nah, sejak saat itu saya belajar melihat situasi. Saya belajar bahwa tidak semua keadaan orang itu bisa saya guyonkan, gitu ya. Ada kejadian yang orangnya itu datangin saya, aduh Mbak Sulis ini, mama. Oh, ternyata hal itu yang saya anggap biasa, tidak biasa buat orang. Nah, ini yang kalau saya tidak akan melakukan sesuatu yang saya anggap bercanda dan biasa buat saya, tetapi untuk orang-orang tertentu itu tidak biasa. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang lain, kita akan saling sharing. Hal-hal yang sebaiknya tidak Bapak Ibu lakukan, karena itu mengganggu atau itu tidak mendatangkan kebaikan buat MK. Saya lama mendengar suaranya Mbak Juni. Ayo kita akan mulai dengan Mbak Juni. Monggo Mbak Juni, apa yang sebaiknya Mbak Juni sendiri tidak lakukan atau orang lain tidak lakukan, atau Mbak Juni pernah? Saya pernah tidak ke MK karena orang ini melakukan ini loh ke saya. Yuk silakan Mbak Juni. Kalau menurut saya ya, sebaiknya kita tidak, kan kita lepas pribadi itu memiliki karakter dan karakter masing-masing ya. Ada yang, tapi puji Tuhan mungkin di tempat kita enggak ada yang tersinggungan ya. Ini contoh aja. Contoh aja saya ambil gambaran. Kalau orang lain kalau menceritakan gini-gini ya, kayak kalau sharing gini kan ya, gimana ya, bingung saya. Terus kita nanggepi, dan kita nanggepi itu bisa jangan sampai menyinggung lain pihak gitu loh. Gimana ya, bingung aku nyampaikannya. Saya paham. Pernah nggak Mbak ngalami? Kalau saya belum pernah, saya kan orangnya santai aja ya. Kalau saya kalau nyenggol saya berarti saya harus memperbaiki diri. Kalau itu saya kan juga beda dengan orang yang beda dengan kita ya, antara pribadi dengan pribadi yang lain kan ada yang berbeda gitu loh. Kita dalam hal itu kita harus berhati-hati dalam tutur kata ya kan. Kalau yang ngerti, yang suka bercanda gitu enggak masalah ya kan. Kan ada yang pribadinya posesif, tidak suka bercanda gitu, takutnya kan tersinggung gitu loh Bu Sulis. Jadi dalam ber-MK sebaiknya kita saling memahami saja. Kalau ada hal-hal yang
kita nggak suka apa kita gimana gitu ya, lebih baik jangan diungkap saja. Soalnya takutnya kan menyinggung gitu loh, yang membuat orang tersinggung seperti contohnya contoh gampangnya ya, cara berpakaian itu ya, itu kok berpakaiannya kayak gini ya, kalau berdoanya kok kayak gini kok nggak seperti saya ya. Nah kayak gitu kan nggak perlu kita ya, nanti takutnya juga tersinggung gitu aja gambaran pendeknya aja. Itu aja Bu Sulis dari saya. Moga-moga kita tidak ada. Kalau MK kita itu ini Mbak Juni bukan tidak ada orang tersinggung. Bukan tidak ada orang MK itu nerimo, wis bahkan tersinggungan ya tak terima gitu loh. Jadi penerimaan menurut saya ini ya. Penerimaan di MK kita itu puji Tuhan besar. Ada yang sensitif kan, duh wong kok sensitif kita ndak. Ya wis kamu gitulah kita pujinya ya. Mbak Erna. Kalau Mbak Erna, halo Mbak Erna. Mbak Erna, halo. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu alami? Saya loh, karena ini jadi saya itu enggak srek ke MK gitu misalnya. Silakan. Ada enggak? Atau sebaiknya jangan beginilah di MK gitu. Ada? Silakan. Bu Yuni. Mari Bu. Iya. Shalom Bapak. Iya, Halo. ini yang pernah yang saya alami, tapi bukan saya yang alami, tapi ini dari satu gereja. Terus ini ada satu ibu yang bilang bahwa oh, ibu ini loh begini di MK sampean itu loh, ibu ini begini. Tapi saya Iku apa ta kita paham? ngomongin kayaknya kekurangan. Oh, ya. Tapi bukan di MK sini. Terus begini loh, kok begini ya? Terus ini kok begini ya ibu ini. Tapi saya diem aja, saya nggak mau nyampaikan. Terus, oh ibu ini loh begini gitu. Pokoknya kekurangannya gitu loh diomongin. Tapi saya nggak mau ngomongin sampai detik ini. Jadi saya diem aja. Terus ini juga saya pernah ngalamin ya apa namanya ya di MK ini ya ada satu, tapi sekarang nggak ada. Ini bilang ibu ini, iya sekarang nggak ada. Ibu ini ada ya Bu? Ya sekarang nggak ada Bu, terus terang. Iya Bu, ibu ini loh begini. Terus itu loh ibu itu loh begitu. Pokoknya mengungkit kejelekan gitu loh. Terus saya ini gini, waduh ini kok begini ya. Tapi dia bilang mungkin saya juga dibilang ibu Bu Yuni itu loh begini gitu mungkin. Tapi saya nggak nanggapi, sudah biar aja, orang saya juga nggak mau bilang oh ibu ini bilang begini loh, saya nggak mau sampai detik ini, dan saya nggak akan bilang, sudahlah nggak apa-apa, memang mungkin sudah karakternya begini ya sudah. Terus aku bilang sudah, nggak usah bilang-bilang dan nggak usah cerita-cerita lagi. Kalau ini begini sudah nggak tak sampaikan, dan ke ibu ini nggak tak sampaikan sampai detik ini. Jadi saya diam, wes gak tak reken, pokoknya saya diem ae, wes saya tak pendem dewe, nggak bilang-bilang, ya sudah, mungkin sudah karakternya begitu ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau memang saya diomongin gini gitu ya sudah nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa. Orang kadang-kadang kan karakternya beda-beda setiap orang ya ibu-ibu, bapak. Jadi ya begitulah. Ini ada yang satu MK yang terakhir ini, yang lain bukan di MK ini tapi ya satu gereja lah. Pernah di apa? Dulu itu ikut apa ya? Oh ikut apa sih? Ikut yang doa itu loh, yang apa? Diklat doa.
diklat doa, ya pernah diklat doa itu. Ya diklat doa pernah. Tapi ya sudah nggak apa-apa, memang karakternya begitu, ya sudah nggak apa-apa. Dan nggak tak sampaikan di orangnya yang di MK saya ini. Nggak tak sampaikan. Sampai detik ini sudah nggak apa-apa. Mungkin ya sudah karakternya orang kan beda-beda. Gitu ya. Tapi kalau saya dengan Bapak Ibu di MK sini saya nggak ada masalah. Saya enjoy aja. Saya orangnya biasa-biasa dan orangnya nggak bisa ngomong dan orangnya nggak biasa ngomong-ngomong gitu loh. Bilang ya wes pokoknya nggak apa-apa, biasa aja. Saya orangnya santai dan orangnya ya biasa aja, sederhana gitu. Dikasih iya, nggak dikasih iya, atau bagaimana ya wes pokoknya tak serano aja gitu, wes nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Terus terang saya ngomong semua MK Sawojatiga ini baik-baik semua, enggak ada yang enggak baik. Saya gitu aja pendapat saya, Bu Sulis. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Baik-baik semua juga enggak, tapi hati kita itu besar gitu ya untuk menerima setiap kekurangan. Bapak Ibu, bahasa kerennya itu ini gibah. Bahasa keren itu gibah. Dulu saya itu orang ngomongin orang tuh saya tuh kepengen tahu gitu ya. Saya nggak ikut ngerasa nih, tapi saya pengen tahu. Jadi saya tuh nggak melok. Tetapi semakin kesini gitu. Kadang-kadang begini, kita nggak tahu loh kita makan apa gitu, kita nggak tahu ya. Tapi tahu-tahu kita tumbuh aja. Saya nggak tahu yang saya dapatkan dari MK itu nggak proses, kayak ngobrol-ngobrol. Gitu. Semakin kesini. Ketika ada orang gibah itu saya itu piye ya Bu? Wis ngono lah pokoknya. Halah gibah gitu ya saya. Karena saya sendiri merasa gak enak gitu di hatiku ya kan. Dan lagi katanya orang itu begini. Ketika orang itu ngerasani orang lain di depan kita, di belakang kita orang itu ngerasani kita. Karena itu ojo gelem tidak rasa-rasa. Anggur arisan ya tapi gak rasa-rasanya. Tapi sudah ada di sini Bu Yuni yang rasa-rasa. Enggak ada. Iya, sudah ada orang. Iya. Mbak Erna. Apa gibah, Bu Sulis? Apa Mbak Don? Membicarakan orang lain, gosip. Yo, itu gibah yo. Itu bahasa apa ya? Arab. Iya, disadur dari bahasa Arab. Oh, gibah. Lek ngomong baik-baik, ngomong membicarakan yang baik bukan gibah. Bukan. Jadi iya. Berarti harus ada Bu Gem, di rumahnya ada tulisan dilarang gibah. Jadi lek siareng nggak boleh disambung gibah, tapi kita nggak pernah puji. Mbak Erna, apa kabar? Mbak pernah gibah orang, Mbak? Mbak. Bu Er suaranya. Suara. Mbak suaranya. Apa Bu? Mbak, pernah nggak gini? Ada hal-hal tuh yang membuat Mbak Erna itu tersinggung gitu maksudnya, atau menurut Mbak Erna ada nggak hal-hal yang membuat orang lain itu jadi malas ke MK? Karena ini loh, makanya jangan gitu. Apa Mbak? Apa ya? Apa ya? Males ke MK karena apa? Karena apa? Karena suasana malam, weteng, gelap, Kemalaman Bu Erna, kemalaman. Gelap. Oh, bukan karena perbuatan apa ngono ya, Mbak? Perbuatan apa ya? Yang sebaiknya tidak kita lakukan sesama anggota gitu loh. Karena setiap manusia itu mempunyai apa? Manusia diciptakan pasti untuk membicarakan orang lain, biasanya kebanyakan gitu. Tapi kita harus membicarakannya dengan yang baik aja, jangan yang buruk gitu aja.
Ojo yang buruk, yang jelek diumbar-umbar ya ojo. Lek mamane orang itu salah ya diomongi bagaimana caranya berdua, atau mungkin orang ini kelemahannya apa, orang ini dibilangi gini baik-baik gitu aja kalau menurut saya. Maksudnya bukan diumbar, bukan apa ya, dibicarakan itu loh. Menurut aku gitu. Bicarakanlah yang baik-baiknya gitu ya. Nah, bukan, maksudnya umpamanya orang itu jelek, kelakuannya orang ini gitu. Seumpamanya ya apa ya, dia diomongi malah orang itu gitu loh. Kalau dinasehati. Ya, nasihati umpamanya tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan tingkah laku apa, ya dibicarakan, diomong umpamanya, kamu loh tadi ngomongnya gini ke orang itu sakit hati loh, dibicarakan dengan baik. Jangan diumbar, dibicarakan, nanti dibicarakan ke sana gitu. Tidak baik. Mending dibicarakan di depan orangnya, bukan di belakang orangnya, ngono ya Mbak Erio. Iya, dia ngono. Iya. Ya. Apa namanya? Apa orang itu karena ngomong gitu, apa memangnya karena orang itu tidak sengaja, atau ngomong itu karena memang ada sesuatu gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak sengaja, aku ngomong ini nggak tahu nih orang itu tersinggung. Kadang-kadang kan ada yang gitu. Padahal tidak bermaksud. Kan berbeda gitu loh. Kadang-kadang maksudnya jangan nanti bicarakan ke sini, nanti membaca ke sana, tapi tidak ada juntungnya, ya tetap orang itu akan berbuat tetap baik, kelakuannya begitu. Karena mek dirasani tok, tidak dinasehati yo. Dibilangi lah, tidak dinasehati ya Kak. Ya, dibilangi. Udah gitu aja. Oke. Bapak Ibu gini, saya tuh pernah membaca gini, perempuan itu harus mengeluarkan sekian puluh ribu, ya dah, kata-kata. Ya. Kalau enggak greges. Kalau enggak greges. Makanya kenapa suka ngomel gitu. Jadi tinggal kita menyalurkannya di perkataan apa. Apakah buat gibah itu ataukah untuk menasehati. Pokoknya yang penting sekian puluh ribu kata-kata keluar gitu. Bukankah begitu Pak Nyoman? Amin Bu, betul, amin. Kalau menurut Pak Nyoman, Pak, kan Pak Nyoman pasti mengamati banyak MK gitu. Hal-hal apa sih Pak yang seringkali membuat orang itu jadi tidak menjadi berkat buat saya MK itu misalnya, atau justru menjadi orang tidak suka ke MK itu, apa Pak biasanya? Yang satu secara singkat saja ya. Yang pertama itu egoisme. Jadi mereka hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kelompok. Yang kedua itu self-pity, itu yaitu mengasihi diri sendiri, yang artinya selalu ingin menang sendiri, tidak mau disalahkan. Dia merasa benar apa yang mereka katakan, merasa benar apa yang mereka suarakan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kemunafikan. Seperti orang-orang Farisi maupun orang-orang ahli Taurat, yang mereka itu berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Mereka berkata-katanya sepertinya betul-betul alkitabiah, padahal mereka kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan itu loh. Itu merupakan suatu kemunafikan lah. Yang keempat ada yang namanya disebut dengan keangkuhan. Keangkuhan ini sering sekali ada di tempat-tempat dimanapun ada komunitas yang berkumpul. Karena apa? Karena mereka merasa dirinya lebih daripada yang lain, sehingga mereka kadang-kadang merendahkan orang lain. Itu yang sifat yang tidak baik. Sebenarnya harusnya ada kerendahan hati, bagaimanapun status mereka, kaya miskin, jabatannya besar, ini dan itu, mereka tetap harus menjaga perasaan seseorang. Jadi selanjutnya ada yang namanya satu iri hati atau ajang pamer. Di MK tidak ada ajang pamer sebenarnya, karena mereka kadang-kadang
pamer dalam kesaksian, mereka hidupnya mewah, anak-anaknya sukses dan sebagainya, tidak usah lah. Kita harus mengimbangi yang lain-lain. Kadang-kadang pamer pakaian, pamer kita datang kemana rekreasi, kemana mau beli rumah, mau beli ini, ya tidak usah lah. Karena kita melihat yang lainnya hidup sederhana. Ini harus menjaga perasaan orang. Itu toh yang harus bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjadi satu untuk semua, semua untuk satu, itu loh Bu. Itu kira-kira gambaran kurang lebihnya, tidak secara detail saya terangkan ya, supaya orang-orang lain juga nanti bisa ikut sharing juga. Itu Bu, terima kasih Bu Sulis. Amin. Kita jadi mendapat sisi yang lain ya dari apa yang dijelaskan Pak Nyoman gitu. Kadang-kadang kita mungkin tidak bermaksud ya kesaksian itu piye yo. Kadang-kadang maksud kita itu menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saya itu begini-begini. Ternyata ada sisi lain yang mesti kita pikirkan ya Pak Nyoman ya. Iya. Supaya kesaksian kita justru tidak jadi batu sandungan buat orang lain gitu ya Pak. Iya betul. Masukan baru ini, pemahaman baru. Soal kemunafikan begini Pak Ibu, kita akan juga saling diskusi. Saya punya teman di MK, saya kenal sejak dia pertama kali masuk gitu. Lalu dia tergabung di MK. Saya ketemu lagi sama dia, piye Ci, saya MK. Gak bisa aku saya gak MK. MK kok nek kowe siaran begitu tiba gitu ya. Ternyata saya dengar dari cerita yang lain, orang yang dia maksud itu hutang ke dia. Ketika ditagih, dia itu marah. Dia marah, dia menceritakanlah kejelekannya ini si teman saya ini. Saya tidak tahu kebenarannya iya atau tidak, tetapi itulah yang saya dengar. Bapak Ibu, pentingnya menjaga di MK. Kita sekarang ini ngomongin begini. Kadang-kadang orang membutuhkan itu memang kita tolong gitu ya, wajib kita tolong. Tetapi kalau sudah mengenai masalah hutang pihutang, Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu ini saya tidak tahu di MK-MK lain. Saya juga tidak tahu di MK ini adakah yang hutang pihutang. Tetapi kalau saya secara pribadi, hutang pihutang pun bisa menjadi penghambat orang loh untuk selanjutnya dia ber-MK. Betul tidak Bapak Ibu? Monggo yang mau kasih pendapat. Siapa yang mau kasih? Bu Ibu Puji, bagaimana pendapat Bu Puji? Boleh memberikan pendapat sendiri tentang hal yang lain, boleh juga menanggapi apa yang saya sampaikan. Monggo Bu Puji. Saya setuju dengan yang sama Pak yang ya. Pertama itu kerendahan hati. Jelas ya ini Mbak ya. Kerendahan hati ya. Itulah membangun, tidak menjatuhkan dan tidak menjatuhkan, menegur dan tidak merendahkan. Itu yang saya ambil dari ya, menegur boleh tapi tidak boleh merendahkan. Karena kita nggak sadar ya, kita ya. Jadi kita menguasai diri itu juga perlu, memang sangat perlu itu menguasai diri. Kadang-kadang kita terbiasa dengan kata-kata kita yang seperti saya ini, kadang-kadang pas sesuatu iya ya, harus bisa membatasi apa perkataan saya yang biasanya gitu, jadi harus seperti itu. Untuk di MK juga, untuk yang di persoalan hutang-hutang ya itu penting sekali itu Bu ya. Kita jangan sampai apa terbatasi karena kita punya hutang dengan anggota di MK, kemudian kita jadi iswanu untuk hasil wis ya, nah gitu ya, itu tentang utang-utang itu memang jangan sampai lah gitu. Ya, saya setuju sekali Bu Tulis kalau memang ya menghindari hal seperti itu. Terima kasih. Kadang-kadang kalau ada orang utang itu ya mau ngomong saya nggak ada, ya nggak enak ya. Saya nggak ada Ibu, ya nggak enak.
kok diutangi belakangnya ya berperkara gitu ya kadang-kadang ya. Bu Nila Sari sudah buka mic-nya, silakan. Apa Pak? Ya, nanggapi soal utang piutang ya. Memang ada salah satu MK ini akhirnya bubar. Bubar sudah, bubar jalan gara-gara hal ini. Jadi mereka ini ada satu pengurus, jadi bendaharanya ini kan yang pegang uang kas, uang persembahan. Nah, uang kas, uang persembahan ini kalau uang persembahan kan dibawa ke gereja ya. Kalau uang kas ini loh kok diputer sama dia. Dijadikan usaha. Jadi sampai saya tuh dengar ya ampun. Jadi akhirnya ya karena masalah kreatif, saking kreatifnya. Dan kan ada anggota yang nggak suka gitu yang melihat gitu, jadi dipinjamkan, siapa yang perlu dipinjam. Awalnya itu terlihat bagus, ya kan awalnya. Jadi siapa yang perlu, siapa yang butuh ini kita ada uang kas, silakan dipinjam gitu ya. Awalnya terlihat bagus, tapi begitu berjalan ya itu tadi seperti yang Bu Sulis katakan, kalau sudah pinjam harus kembali kan ya. Nah ini kalau ada satu orang pinjam nggak kembali dan ternyata malah marah-marah, ditagih marah-marah atau apa gitu. Akhirnya jadilah yang namanya satu MK yang tadinya manis-manis, baik-baik gitu, akhirnya enggak baik. Akhirnya ada perselisihan, ada pertengkaran. Nah, sayangnya gembalanya ini mungkin ya yang kurang bisa tegas ya dari awal. Nah, mestinya kita tahu kalau hal yang masalah uang ini kan sangat sensitif. Jadi kalau kita sudah menyetujui dari awal itu tak pikir tuh ya nggak benar ya kalau misalnya dari awal sudah kita uang kas bisa dipinjam-pinjamkan. Nah itu harusnya kita mikirkan ke depan. Nanti kalau ada orang-orang yang nggak bisa konsisten bayar atau kembalikan, bagaimana kan gitu. Apalagi orang yang nggak bisa bayar dan dia ya itu tipenya mungkin karena saya lihat memang di MK ini kebanyakan dari luar pulau gitu. Jadi ya tipenya keras-keras gitu. Nah, akhirnya sayang sekali MK ini bubar. Sampai sekarang sudah tidak jalan. Jadi ini yang jadi cerminan untuk kita ya. Saya bukannya mau menjelekkan satu MK, tapi cerminan untuk kita semua. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini, kita tahu bahwa uang itu sangat sensitif. Jadi kalau dari awal, apalagi sebagai gembala ya, pemimpin dalam satu komunitas, kita ini harus memikirkan mengambil keputusan itu yang tepat. Jadi kalau ini mungkin awalnya dia merasa baik kok untuk nolong anggotanya, mungkin kekurangan atau apa itu. Kalau kita memberi sih tidak masalah. Seperti MK kita ya, kita punya uang kas. Misalnya ada yang membutuhkan, ada kedukaan, ada yang sakit atau yang lain gitu, kita kan memberi ya kan. Dari uang kas kita, bukan dipinjamkan kan kita memberi. Nah itu enggak masalah gitu. Tapi kalau untuk utang piutang ini untuk dipinjamkan kan harus kembali. Nah masalahnya kalau anggotanya enggak bisa konsisten, mereka mungkin belum bisa membayar gitu. Akhirnya kan jadi masalah untuk yang lain. Jadi kalau memang setelah masalah ini, setelah peristiwa ini dari pusat sudah ditetapkan bahwa MK tidak boleh memberi pinjaman dalam bentuk apapun, misalnya uang kas dipinjam-pinjamkan itu tidak boleh. Itu sudah jadi peraturan, akhirnya jadi peraturan tertulis tidak boleh meminjamkan uang di MK. Meskipun itu bukan uang kas misalnya ya, atau uang kita pribadi. Kecuali kalau kita meminjamkan ke orang lain, kita ini sudah gak balik ya, gak popo misalnya gitu ya. Balik syukur, gak balik ya syukur, misalnya gitu kan gak jadi masalah. Nah kalau kita siap memberi itu kita siap resikonya uang tidak kembali. Kecuali kalau orang yang kita pinjamin ini memang orang yang baik ya, orang yang ngerti untuk mengembalikan. Tapi kebanyakan kalau saya ini mengalami ya hal-hal yang seperti itu, enggak balik-balik ya Mas. Jadi kalau kita mau menjami ya siap-siap kita menabur gitu loh. Jadi untuk masalah ini jangan ada di MK lagi supaya enggak menjadikan MK ini menjadi apa istilahnya, kita enggak jadi persekutuan yang manis akhirnya. Satu sama lain akhirnya kan jadi kalau ketemu nih apa yang dipikirkan kalau pergi ke MK mau nagih hutang kan jadinya gitu. Jadi itu sudah
sudah di luar dari tujuan dari pemuritan dari MK. Itu Bu Sulis. Kalau selama ini yang saya lihat ya, masalah kalau ngomongi orang atau gosip-gosip itu memang ada beberapa MK. Kadang itu ya istilahnya apa ya? Karena nganggur gitu ya. Makanya MK itu harus efektif. Jamnya itu efektif dan yang kita bahas itu efektif supaya enggak gelambar kemana-mana gitu ya. Jadi MK ini memang sarana yang terbaik. Bukan kita bertemu untuk bergosip, tapi kita bertemu untuk tujuan yang positif. Terima kasih Bu Sulis. Jadi MK bukan koperasi. Aku sih ngomong ini itu MK rasa koperasi. Berarti persembahannya akeh. Iya. Gini, jadi di sana ini ya saya lihat memang seperti gembalanya itu suka menabur. Jadi dia itu bikin seperti kayak tabungan. Jadi kayak dia tabungannya itu ditaruh seperti kerdus gitu ya. Di kerdus ya dibolongi gitu ya. Cemplung masuk gitu untuk kas. Berarti Tapi Bu nanti Sulis perlu bisa pinjam. Berarti Bu Sulis kita bersyukur Bu Sulis kalau uang kas kita menyedihkan. Soalnya belum perlu, nanti lah perlu iso banyak sendiri. Kalau MK rasa koperasi itu Bu, kalau WA begini, jangan lupa lo ya besok MK ambek bayar pisan ngono WA-ne. Akhirnya nggak datang karena belum ada uang gitu. Padahal niatnya kepengen jadi... MK, tapi karena harus bayar ini jadi takut, jadi nggak MK. Dari waktu itu aku lihat puluhan orang, 20-an lebih anggotanya akhirnya protol, tinggal 1-2 kakak, terus akhirnya sekarang tutup. Memang kita kan jadinya kan koperasi ini tadi loh. Kita enggak kasihan. Ya itu. Mbak Erna lon seperti PKK kedua. Mbak ngomong sih bagian nulis harus nyangka. Mbak Erna. Pinjam. Bugem. Ya apa piye? Ada yang dipinjam-pinjamkan agak ya semoga. Apa ya? Ya. Kalau katanya Pak Angga, yang namanya pemuritan itu adalah hubungan. Bolak-balik Pak Angga itu ngomong ya. Kadang-kadang ngomong tuh liwat tok aku nggak ngerti. Nah ini sekarang aku tiba-tiba ngerti. Pemuritan adalah hubungan. Apa kata-katanya tapi artinya bingung ya. Sekarang ngerti. Jadi selama kita ber-MK ini, kan selama ini kan sudah berapa tahun, itu kan ada hubungan. Jadi saling mengenal gitu ya. Kan banyak ngomongnya kita, lama-lama tahu karakternya masing-masing. Oh karakternya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kalau suatu saat, misalkan saya kan nenek-nenek ya, wis oma ya. Oma itu kalau ngomong suka kebablas. Kadang-kadang ngomongnya kebablas, nah, gitu. Jadi saya harapkan yang lain memaafkan, kan sudah kenal saya. Oh biasanya Bugem itu nggak gitu. Itu tadi ngomong ya kebablas kadang gitu, maafkan. Nah, demikian juga kalau saya lihat yang lain misalkan ngomongnya kebablas atau cara pandangnya bagaimana gitu, itu pun enggak apa-apa karena sudah kenal dia. Nah, pemuritan itu kan hubungan, sudah kenal dia. Jadi kita harus saling mengenal dengan baik masing-masing anggota. Nah, pertanyaan saya, kalau suatu saat ada orang masuk dan karakternya luar biasa istimewa, bagaimana? Oh, masa kita akan tersinggung atau marah atau enggak MK? Nah, itu kalau di MK lain kan ada yang kayak gitu, pasti marah, tersinggung, enggak MK dengan karakter yang satu ini. Nah, tapi kalau lihat dari perkataannya Bu Sulis di firman yang Ibrani 10 tadi, saling menasehati, ya, saling mendorong dalam kasih, gitu ya. Berarti mendorong dalam kasih itu apapun juga yang kita perbuat, omongan kita, sikap kita menghadapi orang yang susah, yang spesial tadi loh, ya harus dengan kasih.
Lah kalau bukan kita, kelompoknya ini yang mengasihi dia, yang mau bimbing dia, yang mau bayar harga meskipun tersinggung, langsung memaafkan, ya gitu ya. Meskipun ngomongannya pedas, langsung kumaafkan, supaya apa? Yang spesial tadi itu loh juga bisa bertumbuh dewasa gitu. Kalau nggak ada yang terima dia dengan karakter ini, semua gak enak jadi MK aku, jadi emang lah terus orang itu melok sopo lah. Sedangkan tugas kita itu kan untuk mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik dan juga menasehati gitu ya. Paham ya segitu ya? Lah firmannya nyuruh gitu Lah nanti kalau nah kemarin ngomong-ngomong sama Pak Edi, gak ada masalah, nggak ada Pak Edi. Cuma kan kalau paling banyak 12, kalau ada yang masuk lagi nggak aku terima loh Pak Edi, aku ngomong. Soalnya kan aku bilang kayak gini, soalnya aku bilang gini, gembalanya belum siap. Kalau multiplikasi belum siap. Loh jangan gitu. Kalau ada yang mau masuk harus diterima, ditampung. Lah nanti sharingnya orangnya banyak ya apa Pak, nggak ada gembalai. Ya dipisah 2 lah, sharingnya nanti dibagi 2. Itu pendapatnya ibu-ibu ya apa. Jadi kalau ada yang mau masuk, bahkan yang karakternya spesial, misalnya ada yang mau masuk, aku tuh mikir, waduh orang ini masuk berantakan. Sungguh berantakan, aku tahu. Sungguh berantakan, bahkan aku pun akan kesusahan gitu ya. Nah, tapi lihat firman-nya hari ini saling mendorong dalam kasih. Nah, terus orang itu loh. Orang itu tuh kan sebetulnya kayak tanggungannya kita yang sudah dewasa rohani. Yang kuat harus menanggung yang lemah. Pengertian saya itu gitu. Jadi kalau kita sudah dewasa rohani, kemasukan ada yang masuk orang seperti itu. Ya itu tantangan buat kita supaya kita nggak boleh baperan. Kalau misalkan kayak ini nenek-nenek ini sudah ngomongnya misalnya salah, ya langsung dimaafkan. Maksudnya bukan nggak gitulah. Kan sudah kenal, ada hubungan. Nah, jadi aku ngomong ini aba-aba loh ya. Kalau suatu saat ada yang masuk, jangan ada yang keluar tersinggung, baper apa loh. Ini firmannya nyuruh, firmannya Ibrani 24, 25, 2 ayat tadi nyuruhnya gitulah aku menerjemahkannya kayak gitu. Kan hari-hari ini kan kita harus memang untuk apa ya? Saling memuridkan kan. Lah kalau sudah pintar, lapor dimuridkan. Ya justru yang kayak gitu tuh yang butuh dimuridkan gitu. Gimana Dan? Kalau kita sendiri-sendiri mungkin akan susah. Ya enggak? Kalau Bugem menanggung si orang spesial ini sendiri susah. Atau mungkin kita merasa dia nyerang kita sendiri susah. Tetapi kalau kita mulai memikirkannya sebagai sebuah keluarga, kita sama-sama. Maksudnya kita bersepakat untuk mendoakan dia pasti ya pertama. Kedua, bersepakat untuk mulai kitanya sama-sama mengingatkan masing-masing bahwa memang dia spesial. Jadi kita sama-sama intinya gitu loh, Bu. Kalau menurut aku, jadi secara sama-sama kita akan menampung dia, bersama-sama kita memaklumi dia, bersama-sama kita sebisa mungkin di setiap kesempatan memberi dia sedikit apalah namanya, mungkin nasihat, masukan atau apa. Jadi nggak ditanggung sendiri, nggak ditanggung Bugem sendiri gitu. Bukan saya, maksud saya bisa nanti akan bukan kalau saya sulit nggak apa-apa. Saya akan kesulitan dengan banyak orang yang tersinggung. Oh, bukan sayanya gitu. Makanya lek Bugemnya pasti sanggup lek Bugem. Tapi kan maksudnya orang kalau sulit, tapi yang dia nggak tersinggung, saya tersinggung. Misalnya nyinggung yang lain-lain, gitu loh. Iya. Kadang-kadang begini, kalau suasana kan nggak nyaman. Lek di depannya nih, orang-orang itu dipakai untuk membentuk karakter kita. Tapi kan gak gampang prakteknya, ya. Belum tahu.
Mungkin belum gini, tahu. mungkin gini, Bugem. Mungkin Ya. gini, mungkin sebelum orang itu masuk, jadi kita memberi info dulu Persiapan. dengan anggota yang lain. Orang ini karakternya gini, gini, gini. Orangnya suka Oh, gini, iya, gini, iya, gini. iya. Jadi kita harus siap-siap. Kalau anggota nggak dikasih tahu, nanti tiba-tiba orang ini masuk, terus mendapatkan yang tadi Bugem bilang, ya mereka akan kaget kan. Tapi kalau kita sudah dipersiapkan, jadi kita sudah istilahnya sudah ngerti orang ini kayak gini. Jadi kalau dia ngomong apa abaikan, sudah abaikan. Jadi kita sudah sepakat, sudah tahu gitu. Jadi jangan sampai kita tersinggung karena kita sudah tahu orang ini seperti apa. Jadi Bugem kasih tahu dulu info ke tetangga, ke ini anggota, ke anggota supaya saat orang ini nanti bergabung, kita sudah siap untuk menerima dia dengan segala kekurangannya, gitu loh Bugem. Jadi gak kaget sudah. Mungkin Ya, seperti itu solusinya. ya, makasih. Jadi kan Tapi aku nanti nggak mikir. misalnya dia dengar bahwa kita sudah dipersiapkan oleh Bugem dengan karakternya, nanti dia tersinggung nggak dianya gitu. Apa nggak boleh Loh, kan tersinggung ya. nggak ngasih tahu orang itu, isinya Orang kita yang tahu orang ini seperti apa, tapi dia kan nggak ngerti kalau kan kita memang sudah ngerti. kan memangnya orangnya itu misalnya kan orangnya anak-anak rohani ya tersinggungan memang. Kita nggak ngomong pun akan tersinggung. Di mana-mana pun tersinggung terus. Oh Yesus. Terus gini, ada juga karakter begini. Saya Bugem Bu El itu kan pernah satu MK. Ada loh karakter kalau kita kan diskusi nih enak nih, smooth aja begini. Ada loh karakter yang tiba-tiba diskusi itu jadi, gitu ada orang itu ya kan? Iya. Jadi bukan hanya benturan ketersinggungan, tetapi suasana MK pun, nah itu yang harus dipersiapkan juga. Iya. Jadi nggak enak. Iya. Jadi Sudah karena siapkah? itu banyak yang memilih aman aja gitu loh. Aku mikir. Tapi kan nggak boleh. Tapi kan kita nggak boleh memilih aman. Kita harus memilih mengikuti firman. Tapi kita mesti siap dulu gitu ya. Siap dulu. Oke, terima kasih. Tuhan, kau mendengar diskusi kami. Kalau sudah kuat Tuhan, kalau sudah kuat saja Engkau beri Tuhan. Kita kan masih itu loh firman yang menajamkan sesama itu loh. Kita jadi lebih kuat kan. Besi menajamkan besi ya. Iya. Jadi justru di MK ini kan tempatnya belajar. Jadi nanti kita di rumah, di tempat kerjaan, di mana-mana udah kuat lah. Gitu ya. Iyalah. Nanti orangnya datang, wong iki, telen kuat ya Bugem ya. Ya. Jadi kan hari-hari ini hari pencurahan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu akan bikin kita kuat. Jadi apa? Masing-masing orang tuh harus mengupgrade dirinya sendiri untuk jadi lebih kuat, untuk jadi lebih dewasa. Harusnya kan gitu ya. Terus kita bekerja sama untuk saling mengupgrade. Ya. Ya, jadi kan ada kemauan Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dan kita pun nggak akan mudah saling dipecahkan. Ya. Ada lagi yang mau nambahkan atau kita akan masuk sharing kedua 15 menit lagi? Sudah, kita masuk sharing kedua Mbak Don. Pertanyaan kedua, bagaimana kemajuan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama yang kita dapat setelah belajar dari MK. Jadi Bapak Ibu kalau kemarin yang dipimpin Pak Sugeng itu yang kita bahas adalah setelah di MK saya itu jadi bisa sharing. Setelah di MK saya itu jadi bisa begini. Setelah di MK saya itu begini secara rohani sekarang yang akan kita diskusikan setelah belajar di MK kita sama Tuhan itu jadi seperti apa? Kita sama sesama kita itu jadi seperti apa setelah kita belajar di MK? Yuk, monggo siapa yang mau mendahului? Mbak Dona dulu yang tadi belum, yuk. Setelah di MK. Setelah di MK. Setelah di MK Saweja 3.
hubungan Wah, dengan khususnya ya. sesama hubungan dengan sesama membuat terasa semakin bisa tulus mengasihi, Sip. menerima. Nah, sebelumnya memang hubungan dengan Tuhan itu akan lebih jujur ya. Kalau kita doanya lebih jujur bahwa Tuhan kesulitan dengan ini, dengan menghadapi si ini. Nah, membuat dengan demikian yang dipelajari dari MK adalah bahwa ketika kita itu mengikuti, kita taat mengikuti anjuran-anjuran untuk doakan semuanya, untuk kita baca firman, ketika kita taati itu, hubungan kita sama Tuhan itu jadi makin dekat. Karena kalau kita mendoakan seseorang, percayalah kita sama dia itu akan dekat loh secara roh. Itu membuat kita bisa terima dia. Dan kita pun harus sadar kita juga banyak kekurangan kan. Diri kita ini banyak sekali kekurangan yang mungkin orang juga harus berjuang untuk terima kita gitu. Jadi setelah ada di MK ini lebih bisa mendoakan orang dengan tulus, maksudnya apa adanya, menerima orang dan menyadari bahwa kita pun banyak kekurangan untuk bisa orang lain terima. Itu Bu Sulis, terima kasih. Amin. Belajar merasa diterima, makanya kita bisa menerima gitu. Ada lagi yang mau sampaikan setelah di MK dengan Tuhan, tentu saja hal yang baik ya. Bagaimana sih dengan sesama? Bagaimana sih? Ayo, ada lagi yang mau nambahkan? Saya itu dari dulu itu kepengen baca Alkitab tuh habis gitu. Sampai saya itu memberi lembaran yang untuk baca Alkitab. Kalau sudah tak bunderi. Oleh separuh lembarannya hilang ya. Terus tak coba lagi cara ini. Tapi juga tutup. Tetapi di MK ini saya yakin saya tutup ini. Satu-satu karena kita sama-sama ya. Satu Alkitab kita bisa selesaikan. Amin. Ya, tinggal terus, sedikit lagi. Kalau saya, nggak sedikit lagi. Terus kalau dengan sesama begini. Ya, silakan. Kenapa Bu Eli? Enggak mau ngomeni soal yang itu baca Alkitab. Barusan kan aku di WA sama temanku dari luar pulau. Kan aku kirim rema tiap hari kan ya. Rema dari bacaan kita. Nah, itu dia itu sampai kepo gitu. Dia itu tanya, Bu Eli itu kalau baca Alkitab itu baca ayat itu setiap jam berapa gitu. Ya, aku bilang sore atau malam. Terus dia kan sampai tanya kok bisa gitu, kok bisa intens setiap hari. Loh iya, kita kan dari MK ini kan sudah ada setiap hari baca Alkitab satu pasal setiap hari. Aku ya jadi dia itu kepengen tahu gitu. Tak bilangi, ayo galakkan untuk baca Alkitab satu pasal. Nah dari MK ini kita diajari kan, kita baca Alkitab nggak bisa bolong-bolong karena kita sudah setiap hari itu sepertinya harus makan gitu kan. Harus baca. Dan ternyata itu juga jadi berkat buat orang lain yang jauh di sana. Jadi dia juga, aku ingin belajar baca Alkitab setiap hari, bisa bikin rema. Nah, itu keuntungan dari MK. Jadi kalau kita ada sama-sama gini kan kita kalau belajar kita baca sendiri kadang kan mungkin bolong atau males gitu. Tapi kalau kita bersama-sama, ayo bacaannya atau kita laporan baca gitu kan. Jadi sepertinya kita ini terpacu untuk kita untuk baca. Itu yang membuat kita semangat. Jadi MK ini bagus. Aku lihat ya, dari kita pertumbuhan awal sampai sekarang ini kita terus membaca Alkitab sampai sebentar lagi satu Alkitab ini selesai kita baca dan kita nanti akan lanjutkan lagi. Nah, itu kita harus teruskan sesuatu yang baik karena itu menular ke orang lain. Akhirnya orang lain kan kepengen tahu loh kok bisa sih tiap hari baca Alkitab, gimana caranya. Aku dulu sebelum nikah itu rajin baca Alkitab, setelah nikah bolong-bolong loh, jangan sampai ya kan. Kita harus setiap hari. Nah ini loh yang jadi penyemangat MK, itu harus dilanjutkan. Itu Bu Sulis. Ya. Kalau saya dulu gini, tak bunderi, mari ngono sibuk iki.
Ya gak mundur-mundur itu long dino ya. Sekarang lek sibuk, loh abangku loro. PR ya ke. Abangku loro. Wah, gitu. Nah itu, oh kuncinya di situ ternyata. Kenapa Bugem? Itu kan kemarin yang waktu Bu Sulis ngirimi aku pepes, kan ada Waduh, dibahas nek kene atano. Loh, aku dikirimi pepes gede. Nah, itu Waduh. enak itu. Terus oleh aku kan kurangi minyak. Nah, itu pas. Terus kan ada Bu Nani. Bu Nani itu udah kayak di penjara, soalnya ponakannya itu melahirkan di situ, rumahnya sebelah kan gandeng rumahnya itu, jadi nggak perlu keluar pintu, di belakang gandeng. Jadi tahu ambah sibuk, bayinya itu lek nuangis nggak berhenti lek dipegang Bu Nani diem, orang lain nggak bisa pegang. Dan Bu Nani kan tambah kesel kerjaannya. Jadi kan kemarin itu kesini Bu Nani itu ya mungkin seminggu ada sekali, kalau dek aku tak ke toko, kabur ngomongnya ke toko, tapi kabur ke sini. Khusus apa? Khusus untuk curhat tok. Aku ada apa aja udah tak tinggal, pokoknya khusus karena dia curhat. Kemarin itu sepanjang curhat apa? Marah dari awal sampai habis tuh marah. Aku diam toh, tak denger no orang marah-marah. Sudah selesai Bu marahnya. Wes aku lek gadek kene sempledak aku jare ngono. Gak kuat aku ngono. Sik Bu, aku tanya, sampean nggak baca firman Tuhan lagi tah? Ngono. Iya ya, aku saiki gak baca, terus gak sempat. Ya itu, makanya Ibu marah-marah. Itu bisa masuk rumah sakit, bisa stroke karena darah tinggi, kan dia punya darah tinggi. Waduh, so stroke lah Bu ya. Iya, itu soalnya sampai ndak baca firman lagi. Karena itu sampai marah-marah ke sini sampai nggak kuat. Itu karena nggak baca firman lagi. Sudah 2 hari lapor dibaca lagi. Gitu ya. Jadi pengaruh itu besar. Terus kemarin ini Pak Sugianto masih ada ya? Pak Sugianto masih ada. Pak Sugianto kan suka pusing, jadi dia nggak bisa baca firman. Udah lama Pak, download Alkitab Suara, Alkitab Suara gitu ya. Ternyata dia udah download beliaunya, tapi ininya kok gak nyala, itunya suaranya gitu. Nah itu yang menyebabkan beliaunya itu jadi gelisah. Jadi setiap hari aku sakit gini, Bu, tanganku bengkak, Bu ini gitu ya. Gelisahnya itu nemen ya Pak Sugianto ya. Soalnya nggak dengar suara Tuhan sama sekali gitu. Jadi firman Tuhan itu krusial, harus dibaca setiap hari. Tuh. Bukan begitu Mbak Erna? Mbak? Ya. Hei. Ya apa? Bateraiku Gimana habis. Mbak? Bateraiku habis. Oh, iya dicas. Mbak, setelah ber-MK, piye hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, bagaimana? Banyak teman berhubungan dengan ikut MK, banyak teman berhubungan dengan Tuhan, baca Alkitab. Jadi biasanya harus baca tiap hari. Harus baca, biasanya ditunda tapi harus baca ya. Terpaksa kita baca sambil meski dalam batinku ya berhubungan dengan Tuhan, tapi Tuhan dengar apa enggak kan tahu. Pokoknya aku baca Tuhan gini-gini, lek papane ono sing rasane menyinggung atau ada salah atau ada dosa, ada apa, aduh Tuhan minta ampun. Jadi bocor minta ampun Tuhan gitu sambil berdoa. Terus kalau hubungan dengan MK didoakan, saling mendoakan, sering didoano. Ya Mbak Bu Sonya atau Mbak Wadona sering didoakan dan banyak teman bertambah, teman seiman. Amin. Betul, itu yang penting. Pak Puji sama Kak. Kayaknya enggak ada. Ya, dulu loncat-loncat. Masih bukan loncat-loncat. Dulu itu cuma renungan aja. Rutin renungan. Kadang-kadang kalau sudah capek atau besoknya
bolong, besoknya didobel. Sekarang kan Kedua, urutan, jadi ya itu salah satunya ya, jadi apa ya, renungan seperti kita tuh, kok oh gini ya, sama ya, gitu. Kadang-kadang apa ya, sama dengan ya itu Tuhan tuh kasih sama ya dengan pengertian gitu, apa ya, bukannya mau sombong ya, enggak, sama pengertian yang diberikan. Misalnya saya baca kita Bapak gitu ya, Daniel, terus saya punya ngasih tanda merah di itu apa, tanda hijau kuning apa di apa HP gitu. Saya dapat remanya, terus saya buka lagi renungan yang di, misalnya saya lihat di Chrome gitu. Oh sama, nah, itu. Bu Puji ditulis, Bu Puji ditulis di laporan remanya, nggak apa-apa. Luar biasa Tuhan. Iya. Siapa tahu memberkati yang lain. Iya, Bu Sulis, Bu Puji. Belum berani. Belajar Bu Puji. Eli sama. Nggak ada yang nilai kok, nggak ada yang bukan ujian kok. Bu. Mulai minggu depan, mulai besok Bu Puji nulis. Bu Sulis juga. Saya kalau baca gini, saya itu bangga sama orang. Duh kok pinter-pinter ya wong iki. Jadi saya kalau selesai baca, saya cari remanya Bu Eli. Saya cari. Gitu. Kalau ada manfaatnya. Bu Sulis, Bu Puji ada manfaatnya. Nulis rema aku dulu minder, aku delok Bu Eli itu wapi lho. Delok Bu Eli wapi, para dona dateng, waduh ya wapi, itu ya apa carane aku. Carane itu lho. Kok bisa kok gitu ya. Tapi kan aku sebagai terus sebagai bugem kan izin aku kan. Masa aku juga gak nulis rema. Aku ya izin ya kan. Jadi kan belajar sedikit-sedikit dengan kata-kataku sendiri yang sederhana-sederhana. Terus setelah hitungan tahun, itu perkembangan pengenalan akan firman jauh. Tak pikir kok dari mana itu, kalau dari dengar tuh suka hilang. Dari yang kita tulis sendiri itu loh. Betul. Itu gak berasa. Kayak kemarin aku kemarin kan ketemu Pak Sugianto. Ku ingatkan, aku tuh ngomong apa lupa sudah. Ku ingatkan Pak Sugianto, kayak firmannya gini Pak Sugianto, gitu-gitu. Itu nangis loh orangnya. Itu nangis. Mari ngono ngomong apa aku ya lali. Itu pasti dari itu rema-rema yang setiap hari itu. Dan nangis, pokoknya tak inget cintanya Tuhan dulu kayak gini gitu. Dan orangnya kan terlalu putus asa karena sudah bosan dengan sakit itu. Dan nangis. Nah, dia karena lama gak baca firman itu bikin dia jadi lupa. Jadi memang dia percaya Tuhan, ingat Tuhan ini kasih Tuhan itu kayak gini-gini. Tapi kalau sudah lost berapa lama, pasti tahu aja, nggak merasakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita nasihati, kita suruh baca lagi. Tapi suruh baca Mazmur gitu ya. Jadi ya ini pentingnya persekutuan, saling menasehati. Yang ditulis itu firmannya atau rema yang kita dapatkan, bukan? Atau firman yang remanya. Gini, jadi gini ya, rema itu kan bisa Bu Sulis download tafsiran. Harus download tafsiran. Ya jadi nanti ayat itu artinya apa, terus nanti zamannya apa. Gitu setelah tahu semuanya memahami, baru kita bisa nulis. Itu minimal setengah jam. Tapi kalau paling Dona paling 5 menit, tapi aku minimal setengah jam. Karena itu ono kesibukan pagi jadi gak nulis. Suwe aku. Tapi mungkin nanti aku aja masih banyak copy paste dari tafsiran kok. Kalau aku Bu Sulis, aku tipsnya gini. Jadi kalau kita baca satu pasal, terus dapat satu
ayat yang kok klik gitu ya, jadi rema gitu ya, berbicara sama kita. Aku selalu memang cari di Google ya, cari untuk banyak, jadi nggak 1, 2 judul gitu ya, apa khotbah-khotbah itu tak cari, terus begitu itu langsung tak simpulkan gitu. Kadang tak tambahi juga. Jadi jadi bahan ini juga kadang kita kan dibukakan gitu. Oh, ini ternyata ayat ini artinya seperti ini. Nanti di tempat lain itu ada lagi arti yang berbeda. Jadi kadang Ya. aku, Bugem atau Dona itu dapat ayat yang sama ya. Kadang tuh sama, tapi artinya kok beda-beda gitu. Jadi itu bisa nambahi kita. Jadi memang nggak langsung Jadi pikiranku belajar sendiri ya, Bu Sulis. Iya, jadi belajar. Jadi belajar cari di seperti Google. Menyediakan Nah, waktu juga tafsiran ya. itu tadi yang Bugem bilang tuh tafsiran itu dibuka juga, terus ya, kita buka ayat-ayat apa yang orang-orang juga share itu loh di Google itu kan banyak juga. Kita belajar di situ dan kita kita belajar simpulkan. baca-baca, makanya itu. lama. Makanya lama. Mungkin saja Saya tuh bayangno bisa gini. dapat. Mungkin Saya tuh saja bayangnya bisa Bu dapat Eli nih. langsung bisa. Nah, saya tuh bayangno Kalimat gini Bu satu Eli kalimat nggak apa-apa. Apa Bayangno Bu gini Sulis? Bu Eli ki moco ting 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 terus ting 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 ting. Ngono bayangan. Oh, bukan. Belajar Ya, itu. itu ya kita kan belajar ya Bu Sulis. Kadang firman ini berbicara untuk aku gitu. Apa sih artinya, kita kan nggak ngerti ya ayat ini apa artinya, kita kan pengen tahu. Nah, kita buka-buka, makanya kalau ada buku kita buka buku. Kalau sekarang ini bersyukur kita punya media ini ya, ada banyak Google itu kan, ada blogspot punya orang-orang itu ya, blogger itu kan, dia tulis segala macam itu tafsirannya itu komplit loh Bu Sulis. Jadi kita mempelajari, oh ternyata aku baru tahu kalau ini. Jadi kita belajar, makanya nggak bisa cepet kadang. Aku memang Bukan cuma sore ting atau ting ting malam. ting ting iku mau ya. Oh, itu lain lagi Bu Sulis, lah ting 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 itu. Lalu Bu Eli ki canggih loh. Mari moco terus ting 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 terus nulis. Jadi semuanya bisa. Iya, Bisa. belajar. Sulis bisa dipelajari. Oh iya. Banyak-banyak baca lah. Kalau itu sih banyak-banyak baca. Untuk kita cari referensi ya Intinya istilahnya. itu ya. Terus disimpulkan. Gitu. Oh iya oke. Oke, sudah 8:30 Pak Nyoman, mari silakan sebagai penutup. Enggak, Mbak Erna. Iya, Mbak gitu. Tuhan ngomong dewe. Mengenai apa? Ya Pak. Mengenai apa? Oh, silakan Pak penutup Pak untuk semua yang kita sharingkan hari ini. Oh, gitu. Jadi kita ber-MK, kita membaca firman, kita sharing, itu isinya hanya menguatkan untuk iman kita. Jangan sampai iman kita the rocky ground faith, yaitu iman kita bertumbuh karena kita pada waktu senang atau berkat yang kita nikmati, tetapi sangat-sangat gugur pada waktu kita mengalami suatu musibah atau suatu hal-hal yang tidak benar. Saya kutip di sini ya, kita tidak cukup pintar dan berhikmat untuk mengerti misteri kehidupan yang kita alami, namun kerelaan dan kerendahan hati kita untuk terus bertekun meyakini episode kehidupan bersama Tuhan akan membuat kita mengerti bahwa air mata yang jatuh di hadapannya memberi kemuliaan jauh lebih besar daripada saat-saat tawa yang berderai. Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 2 mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita memang belajar sebuah rahasia besar iman, banyak hal yang jauh lebih berharga yang sebenarnya lah kita lihat dan kita mengerti. Mari kita hadapi Sungai Yordan dan Laut Merah yang terbentang di hadapan kita, karena disitulah mujizat akan terjadi yang akan menjadi momen terindah perjalanan iman kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Ibu, supaya kita lebih kuat mental kita. Terima
kasih. Amin. Luar biasa ya Pak Nyoman tuh merangkai kata itu indah gitu ya. Iya, bagus. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharing hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bu Eli. Dan terima kasih Bu Sulis dan Bapak Ibu untuk sharing malam hari ini, sangat menguatkan dan pastinya memberkati kita semua. Amin. Nah, waktunya kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan Dona untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan juga nanti disambung dengan doa berkat oleh Ibu Gembala. Silakan. Ya, terima kasih. Aku ini ya, pengumuman sebentar untuk yang minggu depan. Belum tahu, Bu Gem, online apa onsite? Online aja. Online ya. Oke. Online dulu aja. WL-nya Ibu Puji, doa syafaatnya Ibu Sifra. Oke, terima kasih. Yuk kita Tapi kalau ada yang mau onsite juga nggak apa, nanti dipertimbangkan. Oke. Kalau banyak yang mau onsite. Kepastiannya berarti nanti kepastiannya nyusul ya, Bu ya. Ya. Sementara ini online gitu ya. Sementara ini online dulu, mungkin online 2-3 kali onsite atau online 2 kali, onsite 1 kali mungkin ya. Oh iya, ada yang mau ditambahkan pokok doanya dari kita yang hadir mungkin? Nggak ada ya? Ada ya? Oke. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita mau berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh beribadah MK. Seberapapun kami yang hadir, kami merasakan berkat Tuhan, kami merasakan sukacita bersama, kami merasakan ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang dibukakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak Eli yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih untuk Ibu Sulis yang memimpin kami dalam sharing, membukakan banyak hal dari semua apa yang sudah kami bicarakan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Nyoman dan Ibu Gem yang boleh membagikan pengalaman dan juga semua apa yang mereka ketahui malam hari ini, juga kami semua Tuhan. Kami semua yang hadir, Ibu Puji, Ibu Yuni, Mbak Juni, Ibu Erna, dan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua boleh berbicara satu dengan yang lain. Kami boleh bersama-sama merasakan berkat dari Tuhan malam hari ini. Kami terus rindu Tuhan, malam-malam ibadah kami Selasa, ibadah MK kami setiap Selasa Tuhan terus dipenuhi dengan berkat dari Tuhan, terus dipenuhi dengan hadirat Tuhan, terus dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, supaya itu menguatkan perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami semakin didewasakan, kami semakin melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami semakin menyadari betapa kami ini dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberi kami banyak nasihat dari firman Tuhan. Tuhan memberi kami banyak kekuatan dari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di MK Sawoja 3. Kami semua Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa. Setiap pelayanan, setiap pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan pada kami, biar itu terus membawa kami melihat Engkau di dalam hidup kami. Engkau menjadi yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus Tuhan, untuk beberapa pokok doa yang ada. Tuhan, kami mau bersepakat, kami meminta Tuhan kekuatan dan pemulihan untuk tubuh jasmani, terutama juga tubuh rohani dari Pak Sugianto. Kami percaya, kami bersepakat di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau melihat segala kesusahan, mungkin segala kelelahan dari anak-Mu Pak Sugianto Tuhan, yang terus beberapa waktu ini mengalami kesakitan, kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, ini kami berdoa bersepakat, kami menopang anak-Mu Pak Sugianto untuk beliau boleh bisa menang dari segala perjuangannya Tuhan. Kami menopang anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang akan berperkara lebih lanjut dengan Pak Sugianto. Engkau yang akan menolongnya.
Engkau memberi kekuatan baru, pemulihan, agar supaya dari mulutnya, dari bibirnya akan keluar kemuliaan bagi nama Tuhan, akan keluar kesaksian bagi nama Tuhan. Engkau menjamah seluruh tubuh jasmaninya, dari Parkinsonnya, dari apapun yang menjadi kelemahan tubuhnya hari-hari ini. Kami bersepakat minta kepada Allah penyembuh, Jehovah Rafa, Engkau yang berkuasa Tuhan atas tubuh jasmani, terlebih tubuh rohani Pak Sugianto Tuhan, tubuh jiwa rohnya diselamatkan di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Nini, juga berkati Yosafat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberi kami semua kesehatan. Kami semua anggota MK Sawaja 3. Kami tahu, kami sadar Tuhan, kesehatan adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang mahal. Kami berusaha Tuhan, tetapi Engkau terlebih berkuasa atas setiap kami. Kami akan mendapatkan kesehatan dari Tuhan yang akan memampukan kami beraktivitas dengan baik. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha-usaha kami. Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan. Kalau hari-hari ini ada tantangan dalam pekerjaan, ada halangan dalam usaha, atau ada sesuatu yang membuat kami struggle, yang membuat kami harus berjuang, kami percaya kami berjuang tidak sendiri. Kami ditolong Tuhan, ditolong Roh Kudus, supaya kami penuh dengan sejahtera, kami penuh dengan kemampuan, dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan tolong, lalukan dari segala yang jahat Tuhan. Dan anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari masa depan, penghidupan, Tuhan tolong, tunjukkan jalan, tunjukkan tuntunan Tuhan buat setiap mereka. Engkau menolong anak-anak kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Ibu Yuni, Tuhan yang akan dioperasi nanti tanggal 9 Juni, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai langkah-langkah dari setiap dokter yang menangani operasi katarak Ibu Yuni, Tuhan. Engkau memberi kebijaksanaan kepada dokter dan nakes-nakes yang menangani operasi katarak Ibu Yuni, supaya mereka semua bertindak dengan cermat, sehingga operasi berjalan lancar di dalam nama Yesus. Mata Ibu Yuni akan segera sembuh dan pulih setelah operasi katarak Tuhan. Tidak akan ada akses-akses negatif Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk kaki dari Ibu Hana yang kembali bengkak dan cekot-cekot. Tuhan Yesus, Engkau juga menolong Ibu Hana. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Buat Ibu Hana melihat Tuhan kasih-Mu yang besar, kuasa-Mu sebagai Allah yang kami sembah, Allah yang memberi kesembuhan. Engkau menolong Ibu Hana dari kakinya yang sering sakit, yang sering bengkak, Tuhan. Engkau menolong, sembuhkan dengan sempurna, supaya Ibu Hana memuliakan Engkau, supaya Ibu Hana lebih lagi membawa hidupnya dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, biar semua kami semakin membawa hidup kami, melekatkan hati kami kepada hati Tuhan, supaya kami semua bersama-sama bertumbuh di MK ini Tuhan. Kami bersama-sama menjadi makin dewasa, makin cinta akan Tuhan Yesus, iman kami bertumbuh, iman kami bertambah setiap hari di dalam kebersamaan kami, di dalam kami saling mendoakan, di dalam pembacaan firman kami, di dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan, kami bersama-sama bertumbuh, kami diikat dengan unity yang indah dan kuat. Sukacita surga selalu ada bersama dengan kami. Apapun keadaan kami, apapun keadaan dan tantangan yang akan kami hadapi di hari-hari ke depan, kami akan menang, keluar lebih daripada pemenang bersama dengan Engkau, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau nanti hari Kamis pun kami akan mengadakan kubu doa, Tuhan menyertai kami semua yang akan mengikuti, yang bisa mengikuti kubu doa Tuhan, hadirat-Mu yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami masing-masing nanti. Engkau menolong, memberkati setiap rumah tangga, setiap rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu.
Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Maka Mbak Eli, Bu Sulis, Pak Terima Nyoman, kasih Bu semuanya. Yuni, Bu Tuhan Puji, berkati. Bu Erna, Mbak Juni, terima Udah kasih. foto ya, Dona? Udah, foto ya? udah. Pak Erna, Ko Iwan. Iwan, terima kasih. Bu Yuni, Mbak Erna, Terima kasih semua. Pak Nyoman, terima kasih Pak Pak Nyoman. Nyoman, terima Pak kasih. Nyoman, terima kasih. Mundur diri. Dihitung, Sampai Dona. Kamis. Itu Mbak. Oh ya, 1, 2, 3.